Kenapa aku lumayan salah satu favorit ini? Karena ini terinspirasi dari anakku, babyku. Oh wow. Oh kalau dalam negeri salah satunya ada namanya Roald Marselius. Dia salah satu komikus Marvel. Tapi orang Indo. Oh wow. Nah aku pernah satu studio sama dia. Aku demen banget gambar dia. Lu ada impian nggak sih ketemu Eiichiro Oda? Ada lah. Itu kayak impian semua yang dengan One Piece deh. Gua suka ya. Gila, bayangin kalau ketemu Oda. Ngapain kita? Nggak bisa ngomong kayak merinding sih. itu kayak ketemu Tuhan ya. Konnichiwa, Budi des. Sebelum nonton video ini, subscribe dulu guys. Oke, thank you so much Kak Willy nih. Aku yang thank you. WD udah mau meluangkan waktu nih dan juga I'm really love all the characters yang Kak Willy buat. Thank you. Karena gue suka banget yang kayak karakter yang warna-warni dan juga rame gitu. Iya. Makanya sebelum saya tahu ini Karafuru, saya sebelumnya suka ini Tokidoki. Oh iya, Tokidoki ya. Aku tahu aku. Itu kan karakternya penuh dengan warna dan colorful juga. Colorful, ya. Gitu. Jadi makanya and also congrats ya for this carnival. I think it's a big success sih. Oh, gitu. iya. So boleh ceritain sedikit nggak? Mungkin perkenalan sama background Kak WD ini sebelumnya apa sih? Iya. Kalau aku WD Willy, ya orang lebih kenal WD Willy lah. Aku ilustrator. Sebelum di NFT aku juga udah ilustrator. Oke. Aku emang udah biasa kerja sama kolaborasi sama brand-brand, bikin karakter desain atau apapun untuk suatu brand lah. Collab. Nah baru di akhir tahun kemarin, mulai September tuh baru mulai terjun ke NFT, nyoba buat, terus baru fokus itu di Desember diajakin yang Karafuru ini kayak ayo bikin project di OpenSea yang lebih serius lah istilahnya gitu. Oke. Dulunya emang suka gambar atau gimana sih? Oh iya, aku suka banget gambar. Aku dari zaman sekolah. Dari zaman sekolah suka gambar. Gambar. Aku kan anak-anak dulu kan suka yang gambar di belakang buku, coret-coret. Iya. Aku udah coret-coret gitu. Emang temen gambar. Terus dari dulu pun udah punya apa sih istilahnya? Tujuan pengen kerjanya gambar. Jadi nggak pengen ngantor. Pengennya kerjain tuh ngegambar. Jadi dari gambar menghasilkan gitu. Dari hobi lah istilahnya gitu. Masih ingat nggak gambar pertama itu apa? Karakter apa? Kalau karakter Dragon Ball. Oh, Dragon Ball. Dragon Ball waktu itu Gokunya masih kecil. Oke. Di Indosiar dulu. Indosiar. Gokunya masih kecil. Iya. Nah, itu aku demen. Nah, di saat itu aku udah kayak aku menarik gitu kayak aku lihatnya kayak kok bisa ya aku demen sama karakter kartun gitu. Kayak ini keren banget. Dari kartun tapi kita bisa ke inspirasi gitu. Iya. Ya jadi dari situ aku coba pelajarin sih tiap kayak lanjut Doraemon, terus kayak kartun P-Man gitu-gitu aku demen. Jadi yang setiap aku demen karakter apapun, pasti aku coba ngegambarin nih. Kayak aku mau tahu gimana sih cara dia membuat karakter ini gitu. Oke, berarti dari dulu emang suka nonton film kartun atau anime lah ya? Iya, suka. Kalau anime favorit apa ya, Kak? Anime ya? Iya, kalau anime. Manga juga berarti manga juga. Oh, One Piece. One Piece Tuh inspirasi terbesarku dalam desain karakter. Iya, One Piece itu karakternya banyak banget loh. Dan bentuknya aneh-aneh. Tapi menarik sih. Tapi orang suka. Itu dia. Makanya aku sangat demen One Piece. Makanya kalau bisa dilihat, salah satu referensiku belajar desain karakter dari One Piece. Oh, Karafuru ini? Salah satu Karafuru gabungan. Tapi aku belajar karakter desain itu salah satunya dari One Piece yang dimana karakternya bentuknya nggak ada yang normal. Bener. Paling ya Luffy, Nami, Sanji, Zoro yang Usopp yang awal doang. Tapi sisanya lihat bisa ada yang segede apa, ada yang kecil banget. Terus kepalanya ada yang gede atau apa. Menurut aku itu jenius banget. Bahkan kita bisa kenalin karakter itu cuman dari matanya. Let's say atau hidungnya doang. Kita tahu ini alisnya. Oh ini alisnya Sanji. Iya. Kayak gitu. Aku pelajarin semua kayak kok bisa sejago itu Eiichiro Oda. Gitu sih kalau dari aku. Itu emang masterpiece sih. Selain karakter, ceritanya juga gila. Betul. Baca Bang Lain terakhir. Aku baca. Gila ya. Jangan spoiler. No spoiler. Nah, itu keren banget. Keren banget. Aku demen banget makanya. Oke. Nah, kalau saya sempat lihat nih di YouTube-nya Indo Comic Con nih. Background Kakak nih penuh dengan action figure. Ini fokusnya kemana-mana. Sorry. Tapi gue soalnya juga suka beli action figure. Nah, biasa sih gitu ya. Jadi kalau ide ini juga suka beli action figure juga atau gimana nih? Suka menghabiskan uang ke sana. Emang racun. Memang. Nggak bisa stop. Nggak ada habis-habisnya lagi. Nggak bisa stop. Benar. Action figure salah satunya apa yang dikoleksi itu? One Piece dong. Oh, One Piece juga. One Piece, Toy Story. Aku demen Toy Story. Kalau Toy Story, kalau barat ya One Piece, Toy Story. Nah,
bedanya nih ya, aku demen semua karakter. Kayak tadi aku bilang, aku demen karakter. Jadi aku suka ngumpulin kayak misalnya Slam Dunk yang terkenal 5 orang itu, Hanamichi dan teman-teman. Nah, aku beli tuh Slam Dunk. Oh. Terus kayak aku demen Pimen. Let's say kayak demen aja, tapi paling favorit One Piece kan. Tapi aku nonton Pimen dan aku beli Pimen. Doraemon, aku beli Doraemon and the Gang. Terus kayak let's say kayak Star Wars, aku paling demen kayak Stormtrooper-nya justru. Oh iya. Nah, aku beli Stormtrooper-nya. Begitulah aku cara aku pelajarin desain karakter gitu. Jadi aku mesti lihat langsung juga beli. Dan kebetulan aku demen mainan. Dan yang paling aku demen sih desain One Piece, Toy Story. Aku demen Power Ranger. Oh, Power Ranger. Ya, aku demen banget sama Power Ranger. Makanya Megazord apa gitu itu. Iya. Ya, aku ngoleksi kayak gitu-gitu. Apa tuh namanya yang Transformer juga? Nah, kalau Transformer aku kurang. Oh, kurang. Aku kalau robot-robot yang kayak gitu lebih demen. Gundam? Bukan, Power Ranger paling bener Power Power Ranger. Ranger. Evangelion aku masih demen. Oh, Evangelion. Kalau Gundam menurut aku kalau kompe demen ya repot ya, itu biaya beli-belinya ya, nggak ada habisnya ya. Iya. Dan apalagi aku kurang suka mainan yang rakit. Hmm. Kayak istilahnya kalau beli Gundam ada Gundam ya, nggak tahu apalah itu. Iya. Kita kan harus rakit ya. Iya, betul. Nah, aku tuh nggak jago rakit gitu. Kayak dulu zaman Tamiya, Ya. terus Beyblade, itu aku beli. Nah, Beyblade aku lebih demen dibanding Tamiya kan. Kalau Tamiya kita harus rakit kan. Iya. Aku nggak bisa. Aku malas. Aku pengennya langsung mainin. Langsung Gitu. jadi ya. Iya, aku maunya langsung jadi gitu. Benar-benar menarik. Oke, Apa gambarnya ini sebenarnya ini pakai tangan apa pakai software sih Oh, sebenarnya? tangan tapi kan maksudnya manual atau digital. Oh, manual digital. Digital, ya. aku nggak mau digital. Tapi ininya kan Ya, pakai tangan, tetap. Oh, Wacom, oke, iPad Wacom. gitu-gitu. Dari situ. Ya. Oke. Sebenarnya dulu tuh kuliah di sini juga nggak sih? Kuliah di apa beda jauh gitu? Ya, aku kuliah desain aku. Oh, emang kuliah desain. Tapi kebetulan kalau nggak tahu ya aku bisa dibilang kuliah desain apa enggak, soalnya aku nggak lulus. Oh, gitu. Iya, semester 5 aku cabut. Jadi nggak tahu ya itu dibilangnya lulus kuliah apa enggak. Tapi aku sempat belajar di kafe, sempat belajar. Jadi maksud saya ini semua skill-skill ini belajar dari sekolah atau belajar sendiri gitu? Kalau mau ngomong skill ya, Ya. aku yang selalu yakin skill tuh cuma berapa persen sih. Sisanya harus belajar sih. Dan menurut aku nggak harus kuliah di kafe baru bisa gambar, enggak. Ya. Cuman di situ kita dapat basicnya ya, dapat kenalan, istilahnya dapat makanan yang kita makan apa, yang kita sajin apa gitu aja. Ya. Nah, kalau skill itu aku bukan ngomong skill, tapi aku belajar menggambar udah dari dulu. Kayak dari nonton, dari baca komik, terus apalagi ditambah dengan aku kuliah, aku dapat lagi basicnya. Dan habis itu aku kerja di studio komik. Nah, di situ aku dapat belajar lagi. Oh, pernah kerja di studio Iya, Cosmic Glitch. Iya, yang Indonesia. Oke. Itu aku ngerjain. Nah, di situ aku belajar banyak banget dari situ. Nice. Ya, jadi kalau dibilang skill apa enggak, mungkin skill ada berapa persen, tapi Ya. sisanya tetap harus diasah lah. Iya, benar. Gitu. Gila. Gue baru tahu setelah dengar omongan lo, action figure itu membuat lo juga bisa berkreativiti dalam buat kalau karakter ya, jadi kalau kreativiti itu kan kreativitas lo sebenarnya bisa datang dari mana aja. Iya. Ya kalau musisi mungkin ada yang musisi yang demen naik gunung terus dapat inspirasi bikin lagu. Nah, kalau aku kebetulan dari nonton, baca, sama beli figur salah satu. Mungkin orang banyak yang bilang nanti lalu emang alasan dong buat beli mainan. Padahal kalau menurut aku ya aku demen nih situ. Jadi itu dapat inspirasi. Misalnya aku kayak tadi kamu bilang Tokidoki. Aku pas lihat Tokidoki aku terinspirasi, kayak aku pengen bikin karakter yang kayak gini. Aku pengen bikin karakter yang bisa dikenal orang, yang bisa orang bahkan beberapa kayak kita nggak peduli ceritanya apa. Iya. Latar belakang atau gue lihat gue demen gue beli. Udah sesimpel itu aja. Kayak aku pengen bikin karakter yang istilah hidup lah di orang kayak makanya aku bikin karakter guru. Wow, and you did it. Wow, mantap. Ada inspirasi ilustrator nggak sih, Pak? Inspirasi ilustrator ya. Dalam negeri atau luar? Mungkin bisa dua-duanya. Oh, kalau dalam negeri salah satunya ada namanya Roald Marcelius. Dia salah satu komikus Marvel. Tapi orang Indo. Oh, wow. Nah, aku pernah satu studio sama dia. Aku demen banget ya gambar dia. Dia gambar cepet banget, aku banyak belajar dari dia. Kalau di Indo ya. Tapi banyak sih rata-rata gak usah yang favorit sampai gimana. Semua temen gue yang ilustrator rata-rata aku demen karyanya. Karena dari mereka juga kita belajar. Nah, kalau dari luar banyak juga sih. Biasanya Eiichiro Oda tuh salah satunya aku Salah satunya Eiichiro Oda ya? Iya, aku demen banget Eiichiro Oda. Gila. Terus kayak ada James Dean, artis ilustrator, ada Murakami. Ini Tokidoki, kaos. Gue baru tahu loh ternyata yang buat Tokidoki itu orang bule loh. Oh iya, memang. Iya, aku tahu. Gila. Tapi aku lupa namanya. Gue juga lupa. Emang bule, gue pernah ketemu. Emang kirain bukan orang bule? Gue kira orang Jepang, ini dari Jepang. Oh, style ya kayak Karafuku aja. Iya, stylenya bener-bener kayak Jepang. Oh iya. Oke. Terinspirasi. Jepang itu kan kayak pusatnya inspirasi gitu. Bener sih. Benar-benar menarik. Karafuru sendiri itu artinya apa sih? Oh,
Aduh. Karafuru itu artinya colorful. Colorful. Iya, jadi lafalan Jepang lah. Oh. Orang Jepang kan bilang colorful itu Karafuru. Oh gitu. Iya. Gue baru tahu. Jadi kenapa namanya Karafuru? Salah satunya karena ini di NFT dan kita punya 12 space kan. Jadi selain style gambarku yang berwarna-warni, yang orang suka bilang, wah gila gambar SCWD warna-warni banget, colorful. Selain itu kita namain Karafuru lafalan Jepang karena emang kiblatnya mau ke style Jepang. Wow. Karena kayak tadi aku bilang, aku demen kartun-kartun Jepang kayak Doraemon dan lain-lainnya. Itu aku terinspirasi kayak gimana kalau aku bikin karakter yang mereka kayak satu geng gitu. Kayak Digimon. Digimon kan kayak kumpulan. Bener-bener banyak. Ya kan, aku pengen bikin yang kayak gitu. Kayak ini temen ngumpul gitu-gitu. Nah, jadi kenapa terus habis itu baru cari namanya Karafuru. Makanya lafalan Jepang gitu. Gitu. No wonder gue suka karakternya. Waduh, iya karena inspirasinya Jepang banget. Iya, makanya gue Oke, suka. ini namanya nih Tokidoki. Kan itu simpel banget, gampang diingat kan. Nah, kayak aku juga mencari kayak apa sih yang gampang diingat Karafuru. Dan ada meaningnya juga selain itu. Oke, ini gue nggak tahu ya pertanyaannya ini boleh dijawab apa enggak. Oh iya. Dari 12 karakter ini, sebenarnya paling the most favoritnya apa ya? Favorit ya? The most yang paling suka. Favorit aku si Baby salah satunya. Oh, Baby Mosu. Oke. Kenapa aku lumayan salah satu favorit ini? Karena ini terinspirasi dari anakku. Babyku. Oh, wow. Babyku itu botak gitu, panggilannya botak. Nah, Mosu itu artinya botak. Oh. Salah satu inspirasiku ini sama ada Shirai lagi ngambang. Ada Goji sama Egao yang di depan. Egao yang biru kan? Yang kayak Megaman itu. Iya. Yang orang bilang Megaman. Iya sih. Itu. Padahal kalau pertama referensi awalku bikin si Egao, itu Gundam. Oh, iya. Bentuk V. Iya. Tapi pas aku masukin warna biru dengan helmet yang half face dan gitu, nggak bisa dihindarin sih kalau orang bilang itu kayak Megaman. Iya juga sih. Aku pas orang udah bilang itu aku juga. Ya juga ya. Kombinasi sih. Iya. Jadi referensi sih. Makanya memang ini kan kalau karakternya kan kalau saya dengar ya campuran-campuran dari berbagai karakter ya. Misal kamu tahu Happy Tree Friend nggak? Tahu. Itu aku salah satu referensiku juga. Summer Wars. Ada film anime movie gitu. Dia yang bikin kayak movie Digimon juga ada. Oh ya. Nah itu salah satu referensiku juga. Jadi banyak banget referensiku Jepang dan Barat aku gabungin. Aku kawinin lah istilahnya Jepang sama Barat. Oke. Dan jadinya style Karafuru. Nice. Kalau gue sih pribadi gue sukanya yang Goji sih. Goji ya. Itu dari Godzilla bukan? Udah pasti dong. Goji dari Godzilla. Tapi kalau karakternya sendiri kan itu kan yang aku bedain orang pakai kostum Goji ya. Iya. Itu salah satunya kalau ada kamu tahu Rugrats yang kartun baby Nickelodeon. Ada itu ada ini Godzilla-nya apa. Nah itu salah satu inspirasiku dari situ. Sama kalau kamu tahu movie Attack on Green Crab, ada itu anime Jepang juga tapi movie ini. Wah gila. Nah itu ada satu anak namanya Shiro. Dia suka pakai kostum gitu tapi kepala doang, head doang. Kayak apa misalnya beruang apa. Nah itu dan dia karakternya kayak randomly gitu aja, kayak ceria atau apa. Nah itu salah satu inspirasiku. Jadi aku masukin ke Goji. Oh my god, keren banget. Gitu, Jepang lah. Makanya, lu ada impian nggak sih ketemu Eiichiro Oda? Ada lah. Itu kayak impian semua yang dengan One Piece deh. Gue suka. Gila, bayangin kalau ketemu Oda. Ngapain kita? Nggak bisa ngomong kayak merinding sih. Itu kayak ketemu Tuhan ya. Kayak ketemu. Masterpiece of manga. Kalau wah, aku nggak kebayang. Dari tahun 99 itu udah ikutin tuh manganya. Aku mulai ngikutin itu pas dia masuk RCTI. RCTI gue aja baru tahu. Iya, pas kan pernah masuk RCTI yang awal dulu Petualangan Bajak Laut Manusia Karet. Habis itu masuk komiknya. Waktu itu masih Gunung Agung kalau nggak salah. Tokopedia aku lupa. Gue sebut merek nggak, maaf ya. Nggak apa-apa, santai. Udah jadi dari situ baru aku lihat ini apa sih Petualangan Bajak Laut. Terus kayak unik gitu, jagoannya. Yang gue demen dari One Piece ya, salah satu tuh si Luffy-nya. Jagoannya tuh beda gitu, dia nggak ada sok keren atau apa. Emang bodoh aja. Dan kekuatannya kan lumayan di luar expect ya. Dia punya musuh yang keren-keren, tiba-tiba bener-bener. apa jurusnya pistol, nonjok pistol doang. iya gitu. Menurutku itu lucu aja sih. Sedangkan jagoan lain biasa, ini yang lumayan beda. Peran utama di tempat lain selalu punya pasangan. Goku Cici. Naruto suka sama Sakura. Betul. Ya kan kayak gitu-gitu. Iya. Ichigo ada apa? Orihime. Siapa namanya? Iya benar, Orihime benar. Iya, terus
Luffy nggak demen siapa-siapa, tapi Luffy disukain sama cewek-cewek. Bohenku. Iya. Tapi Luffy nggak suka siapa-siapa. Ceweknya yang mantap banget. Yang paling cantik di dunia One Piece, Iya, tapi loh. dia nggak suka. Iya. Nah, menurutku ini, wah gila ini fuck banget. Kayak Luffy nggak peduli sama wanita, dia cuma peduli kebebasan sama dia mau jadi raja bajak Nomor laut. 1. Pirate nomor 1. Itu aneh banget menurutku, dan makanya aku demen sama si Luffy, dia nggak ada romance ya. Gitu Iya sih. sih bener, gue baru nyadar lu Oh, pas iya? lu ngomong gitu. Lah. Gila, serius. Bener. Siapa gua coba? nyadar. Luffy suka siapa? Luffy suka daging. Iya, suka daging bener. Dan dia Dia nggak ada galau-galauan. Dia paling galau si Ace mati doang. Iya, tapi itu Sabo. wajar lah. Iya, Saudaranya kakaknya. gila. Ya tapi kalau sama cewek mana dia nggak peduli. Sama Bahkan dia udah lihat bawa Hancock telanjang nggak peduli dia. Dia nggak peduli. Dia cuma nanya itu tato apa. Iya, polos banget. Iya, Atau gimana ya? Makanya aku demen banget sama dia nggak bisa bohong kan. Iya, benar. Kalau bohong langsung miring gitu, palanya Bener. monyong-monyong. Ya itu aku demen banget. Itu kan karakter desain yang good banget menurut aku. Oh my god, bener. Oh, mantap sih. Gitu. Oke, ke depan nih, rencana mau gimana nih? Kan ada 12 karakter. Apakah mau Oh, iya. dibuat karakter lain lagi atau terus ke depan atau ada rencana mau dibuat action figure? Ada dong. Oh, ada. Kalau toys udah pasti ada. Karena salah satu, jadi NFT itu ada roadmap-nya kan. Roadmap itu kayak perjalanan kita tuh kayak ngasih tahu nih kita habis keluarin NFT 12 karakter ini dengan 5.000 NFT. Oke. Kita lanjut ke karnaval. Ini fase 2. Oh, ini fase 2. Istilahnya kalau di film, movie, anime atau apa, season. Season satunya tuh yang kemarin 2D. Ya. Udah sold out. Season 2-nya karnaval. Istilahnya gitu ya, Gitu. biar kita masuk di Oke. season 3-nya 3D. Jadi akan ada Karafuru versi 3D. Kalau kemarin 2D, ini sekarang 3D. Nah, habis dari 3D lanjut toys. Oke, Jadi panjang nih. gue bakal tunggu sih. Gue Toys-nya. incar sih toysnya. Nah, itu dia tuh. Itu kalau nggak salah sih, ini aku belum tahu ya, karena belum ada ketok palu juga. Mungkin kalau jadi toys-nya, mungkin yang dari karakter yang udah ada gitu sih. Kalau menurut aku sih. Dan aku belum terlalu bisa banyak ngomong sih, karena Iya, belum ada. apa? Gitu. Tapi- Belum. Apa tuh? Tapi belum bakal yang tadi 12 karakter itu bakal ada dibuat lagi apa cukup dengan 12 saja? Oh, kalau sampai saat ini sih dari aku, kebetulan aku bapaknya ya. Oh iya. Kalau dari aku sih baru itu aja Oke. sih. Belum ada penambahan karena istilahnya kan kita masih awareness. Masih ngenalin lah 12 dulu nih. 12 aja aku yakin belum hafal semua Ya, kan ya, orang-orang. bener. Pasti cuma tahu yang itu yang ngambang, itu yang Iya, terbang, bener, itu bener. yang Megaman gitu. Tapi belum tahu namanya siapa. Istilah kita masih awareness sih, Oke. masih pengenalan. Paham. Oke. So, jadi gimana dengan karnavalnya nih? Yang dari lo? Dari aku ya karnaval ya. Ini Apa? perasaanku atau apa? Kesan lo? Kesan aku sih ini di luar ekspekku sih. Kebayang nggak? Kamu dari ngegambar Iya. terus jadi nyata. Ya. Dan ini kita satu Peak Cafe Batavia, Iyalah. artworkku semua. Jadi nyata kita bisa lihat kita nggak, ini proyek terbesarku sih. Aku nggak pernah lihat dari dari gambar terus sampai balon sampai segede segede ini. Iya. Istilah Gila. itu di luar ekspektasi, dan ini senang banget sih aku istilahnya buat para ilustrator atau pembaca komik atau siapapun pasti akan merasa senang jika karyanya akan banyak yang suka, yang demen, apalagi bisa dipajang sebesar ini. Biasa kan ilustrator atau seniman kan biasa dipajangnya paling di galeri gitu apa. Nah, kita benar-benar nyewa. Kita kerja sama satu tempat ini ya. Itu happy. Aku sampai detik ini masih nggak percaya. Wow. You must be proud of Aduh. yourself sih. Gila, men. Ya ada lah, sedikit boleh lah. Iyalah, I mean, this is your karya lu Iya, iya. dari yang udah lama gitu Ya apalagi ini salah satu proyek NFT di Indo yang pertama yang Iya. terbesar ini. Mungkin banyak So? orang yang nggak tahu NFT pas datang, dia juga nggak tahu ini apa, tapi mencari tahu ini tuh apa sih Iya. NFT. Bahkan banyak yang masuk ke toko merchandise kita, Ya. dia nggak tahu kan ini apa, Iya. tapi pas dikasih tahu apa, oh ini NFT gini. Dan ini salah satu proyek Indonesia yang terbesar loh. Sempet nomor 1 berapa minggu gitu di ini kan, di OpenSea kan. Jadi menurut aku ya bangga juga sih aku, Yeah. kayak istilahnya bisa buat sesuatu yang bisa diterima. Yep. Walaupun ini di luar expect aku sama teman-teman sama tim. Jadi ya bagus sih. Ya, jangan pernah berhenti sampai di sini aja ya. Enggak lah, enggak. Tetap selalu Karena amin, thank you. Karena aku selalu percaya, misalnya kalau kamu demen sesuatu, kayak kamu demen melakukan ini ya. ya. Uang tuh bukan prioritas pasti. Betul sih. Iya, kayak aku ngelakuin gambar begini,
nggak ada jaminan NFT ku bakal seperti ini. Nggak ada jaminan sama sekali. Iya, iya. Nggak ada yang bisa ngejamin kita udah bikin tim, kita udah rame terus wah ntar pasti ini Iya, iya. pasti kaya lu. Iya. Wah lu udah pasti lu ntar bikin Iya. pameran. Nggak ada. Iya, Kita iya. cuma bisa kerja semaksimal mungkin. And then- Dan saat udah dapat, biasanya udah dapat masih bahasa ininya, udah dapat cuannya. Itu bukan itu cuma bonus menurut aku. Hadiah sebenarnya itu yang kayak ini. Gitu. Jadi aku akan terus gambar, akan terus berkreasi gitu. Karena aku demen gambar. Oke. So kayak you do it not because of the money but because of your passion. Iya, lah aku ya. selalu percaya uang itu akan bisa ngikut sih kalau emang kamu tulus ngerjain sesuatu. Oke. Oke. Gitu. Nanti pasti ada yang ngomong. Ya. So dari preparation ini semua nih yang Ya. paling sulit apa sih? Itu Balon ya. masukin ke air itu baru datang itu tanggal 23, acara kita 25. Oh, Hamin berapa tuh? Hamin Gila 2 ya. hari. deg-degan banget ya. Iya, belum kita mompaknya, Iya. terbanginnya. Ah. Itu PR semua terus kita harus nurunin ke air. Iya. Nanti ada gambarnya di sini. Diedit. Pasti. Terus apa itu? Kita gini aja deh. Kita bawa barang gede, mindahin aja kadang susah kayak gini. Benar. Ini beratnya kalau kamu mau tahu ya 600 kilo. 600 kilo. 600 kilo itu kita butuh banyak bantuan manusia Oh, buat nurunkan ini ke air. Dan mereka ini, aku nggak ikut bantuin kebetulan. Mereka bantuin itu mompa dan lain-lain sampai jam 4 pagi. Wow. Jadi kita baru boleh kerja itu kalau nggak salah malam habis ini semua acara tutup. Ya. Baru boleh dekor apa semua kayak gitu sih. Jadi lumayan PR gitu. Guys, apresiasi for the team, man. Iya, Ini udah benar-benar luar biasa. Tim Karafuru Tim salah Karafuru. satu tim terbaik Benar-benar. di NFT. I'm really, to be honest, I'm enjoyed all the carnival, and gue sebenarnya tuh kemarin ke acara yang cosplay itu. Oh iya, Enak. itu rame banget kan? Waduh, ramai banget dan banyak cosplay dan ada Tamaradai lagi. Oh iya, waduh. Oh my god, itu gue salah satu fansnya. Aduh, pantas. Pantas dimension. Ini, ini sih, gila Ya, sih. Beneran itu acara juga seru. kaget gitu juga sampai padat. Itu katanya penuh banget, nggak stop banget. sampai malam. Iya, malam. Mobil-mobil nggak gerak, men. Kayak parkiran ya di Iya, nggak gerak, buset. Ini. aku aja sampai stay di toko doang, karena nggak bisa kemana-mana. Iya ya. Kita jalannya susah. WC ngantri apa semua, makanan Gila sih. susah makan. Berarti ini terakhir minggu ini bakal. Oh iya, minggunya terakhir The nih. last day terakhir. Last bakal day-nya rame. yang belum datang bisa tuh. Yoi. Buru-buru. Kapan lagi lihat balon kayak gini? Kayaknya Benar. belum pernah ada ya di Indo This ya? is the first time, man. Balon segede ini Belum ada ya? belum ada. Biasa balon ini ya, balon udara jual paling. rumah ya. Iya, Balon perumahan. rumah. Nah, Oh, kalau perumahan yang ya. ini, Balon ya. udara lah biasa sih Iya. gua kenal ini. Iya, Ini Bang. ini balon raksasa 3 Iya. lagi. Di Makanya- darat, laut, Iya. udara lagi. Salah satu kreator NFT Karafuru sebetulnya orang Indonesia semua. Hmm. Jadi harusnya bisa Bangga sih. butuh supportnya lah. Yap. Gitu. Pasti. Biar ada acara-acara kayak begini lagi. Sosmednya? Sosmed aku? Ya, Aku sama. WD Willy. WD Willy dan sosmednya ini Karafuru. Karafuru juga. Karafuru juga. Oke, jangan lupa follow ya Instagramnya dan juga subscribe YouTube channel ini Budi Kun. Terima Ya. kasih, arigatou gozaimasu. Terima kasih Mbak Mas. Ya, Thank you, bye-bye. bye-bye.